Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marno Dadiono. Saya adalah guru kelas 7 di SMP IT Darussalam 01 Batam. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BID 4 tahun 2025-2026 dari LPTQ Uinsus Riau. Kali ini saya akan mempraktikkan mata pelajaran saya pada tanggal 26 Januari 2026 dengan tema sholat berjamaah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Untuk mencari keberkahan majelis kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua memimpin doa kita. Siap, Allahu Akbar. Kita berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama. Ishrah li ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahman nabiyyina wa ridhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita tadi Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu pada hari ini ya, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, kita hari ini belajar PAI ya, tentang sholat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. Sadaqallahul adzim. Kita lanjutkan membahas tentang sholat berjamaah. Yuk kita baca bersama, apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama, dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Iya, itu ya pengertiannya ya. Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama ya. Jamaah itu bahasa Arab artinya kumpul ya, berkumpul. Sholat berjamaah, sholat secara berkumpul atau bersama-sama. Dan di sana harus ada imam dan makmum. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran dan dasar hukumnya ya. Kita belajar ini bertujuan yang pertama, murid atau siswa bisa menjelaskan pengertian, ketentuan hukum dan keutamaan sholat berjamaah ya. Jadi 3 aspek ini dulu ya. Sebetulnya masih banyak lagi, namun kita berfokus pada 3 hal ini: pengertiannya, ketentuan hukumnya, serta keutamaan sholat berjamaah. Dan dasar hukumnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Yang pertama itu Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca dulu, nanti Ananda tirukan ya. Wa aqimus shalah bersama.
wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. warka'u ma'ar raki'in. Ya, secara sempurna akan saya bacakan lebih hafalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang maknanya mari kita baca bersama. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Masya Allah, seperti itu ya. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dasar kita dalam melaksanakan sholat berjamaah. Itu aqimus sholat, tegakkanlah sholat, wa atuz zakah, ya, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar rakiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Artinya kalau ruku bersama orang-orang yang ruku itu maknanya diantaranya adalah sholat berjamaah. Kita berkumpul dengan orang-orang yang melaksanakan sholat. Di sini dimaknai rukuklah bersama orang yang ruku. Kemudian dalam sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Anda tirukan ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi Afdalu min sholatil fardhi afdalu min sholatil fardhi Afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina Sab'u wa ishrina darajah. darajah. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat, ya. Kalau Ananda salat sendirian itu pahalanya cuma 1, ya. Tapi kalau dilaksanakan secara berjamaah pahalanya 27. Ananda pilih mana yang sedikit tapi yang banyak? Ya. Ananda kalau dikasih uang jajan mau yang sedikit apa yang banyak? Ya. Mau 1.000 apa 27.000? 27.000. Ya, tentunya pilih yang banyak ya. Nggak mungkin 1.000 aja Bu hari ini. Nggak mungkin kan? 27.000. Mau Bu saya, seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Ini diibaratkan kita ketika dapatkan uang jajan. Dan sholat ini, sholat jamaah ini seperti itu ya, alangkah besarnya pahalanya. Coba Ananda yang laki-laki udah sering sholat jamaah di masjid? Udah ya? Ya, karena yang lebih utama itu yang laki-laki ya, di masjid ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau perempuan juga boleh, tapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Fitnah itu apa sih? Takutnya kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, main-main dan lain sebagainya. Tapi kalau di daerah Ananda itu aman, ya, bisa melaksanakan dengan baik tanpa terjadi fitnah. Yang perempuan pun boleh sholat di masjid. Namun lebih utamanya kalau perempuan di rumah sholatnya. Ya, keutamaan sholat berjamaah nih. Coba kita baca dari kelompok 1. Ayo, apa keutamaan pertama? Pahala dilipat gandakan sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelompok 2, tolong. Diampuni. Diampuni dosa. Hadis salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian dengan 25 kali pahala. Kelompok 3. Terhindar dari sifat munafik. Kelompok 4. Memperkuat persatuan umat. Kelompok 5. Mendapat perlindungan Allah dalam perjalanan ke masjid. Masya Allah. Yang keenam bersama-sama. Cahaya di hari kiamat. Masya Allah, bercahaya nanti kita diharikan sebagai tanda orang yang berjamaah di masjid. Baik, kita lihat filmnya. Kita lihat dulu ya.
Oi, jangan dorong-dorong dong, Din. Jangan asal duduk kamu. Bukan aku yang dorong. Shh, soalnya tidak boleh ngobrol. Nanti soalnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo kumpul sebentar anak-anak. Baik, Pak Ustaz. Ayo ke sana. Ayo, Ustaz. Asik, Pak Ustaz mau cerita ya? Bapak bukan mau cerita dong. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa, Pak Ustaz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya, Pak Ustaz. Tadi ketika sholat, Amir dan Andi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya, Pak Ustaz? Berbicara dalam sholat itu termasuk yang tidak boleh dilakukan. Tapi kan, tadi kamu juga ikut ngomong, Dok. Maksud Dodo kan baik, mengingatkan kalian. Justru seharusnya Dodo dapat pahala. Begini Dodo, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Malikinnas, ilahinnas. Kalau misalkan makan kalian seperti Adi tadi, maka tidak Pak Ustaz. Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Aku juga batal Pak Ustaz. Dia tidak menutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu, Dok. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong, Dok. Tuh, lihat. Bolong kan? Baik, tadi ya nak, tayangan yang lumayan bagus ya. Jadi apa tadi dapat kita ambil hikmah cerita tadi? Hal-hal yang membatalkan sholat ya, dan juga membatalkan sholat berjamaah. Tadi diantaranya ya, yang membatalkan sholat berjamaah itu ada anak yang makan ya, itu otomatis membatalkan sholat. Ketika yang masuk dalam pembahasan kita yaitu anak yang mendahului imamnya, tadi ada ya, mendahului imamnya. Kalau ngobrol, makan, apalagi celananya bolong itu total ya, karena kalau sholatnya dia batal, otomatis jamaahnya apa? Batal. Tetapi kalau dia mendahului, berarti yang batal jamaahnya. Tapi dia batasnya 3 rukun ya, 3 rukun baru dia batal. Yang mendahului, kalau baru mendahului 1, kemudian berikutnya dia ngikutin, belum batal. Lebih dari 2 ya, berarti 3 ke atas mendahului imam itu batal jamaahnya. Tahapan praktis, ya pertama, biasanya laki-laki yang akan koma ya. Yang kedua, kelompok 4 ya. Yang ketiga, kelompok 3 Niat makmum, saya niat sholat sebagai makmum karena Allah. Yang keempat, kelompok 2
Ikuti imam, jika terlambat masbuk ikuti imam pada keadaan saat itu, lalu lengkapi rakaat yang tertinggal. Kelompok 1. Jika makmum wanita di belakang saf laki-laki. Yang keenam bersama. Jika hanya satu makmum berdiri saja sedikit di belakang kanan imam. Baik, kita mau praktek ya. Sekarang pinjam abang yang di sana, gantian. 5-nya ya. Abang sini dulu. Ya. Siapa yang suaranya bagus? Ya. Azan dan iqomah. Kita mau praktek azan. Iya. Ya. Siap tolong. Azan. Azan dan iqomahnya abang. Ini pura-pura ya ini. Tapi nggak bunyi kok. Ini nggak bunyi ya. Nah. Azan ya. Kalau ada azan, Ananda wajib mendengarkan dan menjawabnya. Ya, silakan abang. Ada kiblat bang. Ya. Nggak usah dipuji. Nggak hidup. Pura-pura. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alal shalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Doanya ya Allah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah atin sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tuflihul mi'ad. Komat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, terima kasih Ananda. Siapa namanya? Aldi yang sudah memperhatikan azan dan iqamah. Selanjutnya kita tolong kelompok yang 4 tadi sini. Jadi salah satu jadi imam dan makmum. Sini nak, semuanya sini. Ya, praktek jadi imam. Ketua kelas tadi siapa namanya? Ya, ini ya. Imam berdiri di depan. Oke, nanti makmum silakan. Ya. Imam mengingatkan makmumnya untuk merapatkan dan meluruskan saf. Ya, hadap ke makmum dulu. Tirukan Bapak ya. Sawu sufu fakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholah. Artinya rapat dan luruskan
Karena rapat dan lurusnya saf menjadi kesempurnaan sholat. Baik, menghadap ke depan lagi, nak. Nah, ini untuk praktek ya. Nanti, jadi seperti ini barisannya ya, nak ya. Siapa niat sholat subuh? Imamnya niatnya imaman, coba niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli Fardu subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati da'a imama lillahi ta'ala. ya. Nanti habis ini takbiratul ihram. Sekarang yang jadi makmum niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardu subuhi Rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. atau ada makmuman lillahi ta'ala. Itu ya, nak. Nanti apa praktek berikutnya? Ya, ceritanya nih jalankan sholat subuh ya. Ya. Kemudian misalnya nih masih di rakaat pertama ada yang terlambat. Maka sedikit ya. Misalnya si Fauzi ya. Fadil terlambat nih. Nah, silakan terlambat. Ya. Misal nih Bang Fadil terlambat. Terlambat imamnya sudah hampir selesai surat ya. Hampir selesai surat. Maka ketika selesai surat Ananda Fadil ya tidak wajib atau tidak perlu membaca Fatihah ya, itu menurut kaul kadang seperti itu ya. Kemudian misalnya nih ketika imamnya mau rukuk ya, nah ini datang lambat Allahu Akbar, ini sedekap tadi udah niat kan, ini sholat tadi kan, ini udah sholat, ini baru datang, mau niat Allahu Akbar, ternyata dia udah mau siap ruku, dia ruku Allahu Akbar, ruku ngomongnya ikut, nabrak ini, kamu ikut ruku ya, ya seperti itu ya, sesuai sami Allahu liman hamidah, tidak lagi. Jadi apa yang dikerjakan imam itulah diikuti oleh masbuk tadi ya, makmum masbuk terlambat ya, ikut imam pada keadaan saat itu. Kalau lengkap rakaat yang tertinggal. Nah, kalau di rakaat pertama dia ketinggalan, tidak dapat satu rakaat, dia harus menyempurnakan tambah satu rakaat. Paham ya? Kemudian apapun keadaan imam waktu itu kalian langsung tetapi diawali dengan niat dulu, ya. Allahu Akbar. Baru misalnya udah sujud imamnya, baru ikut sujud. Jangan gini ya. Allahu Akbar sujud boleh. Sempurnakan dulu. Allahu Akbar baru sujud. Paham Tom? Masya Allah. Nah, jika makmum wanita di belakang saf laki-laki, nah, minta tolong kelompok sini belum? Nah, misalnya nih makmum perempuan ya. Ini kelompok 2 ikut berbaris. Coba ini geser. Nah, berapanya ini ya karena tempatnya kurang ya. Sini aja kak, sini. Nah, ini geser. Satu baris. Sini siapa namanya? Sini. Yang ikut berdiri nak? Ikut tadi baris saf. Nah, ini ceritanya. Ikut berdiri. Kelompok 3. Ya, biar rapi ya. Nah, soft perempuan di belakang laki-laki. Oke, silakan duduk kembali. Duduk kembali. Sisain 2 orang. Sisain 2 orang. Imam sama makmum. Ya. Jika makmum hanya satu berdiri sejajar sedikit di belakang. Ya, maaf sini ya, nah. Ya, kalau makmum dan imam sendirian, ya, biar terdengar suara imam di sini aja ya.
Ya. Kalau 2 orang, biasanya disenggol yang ini. Haikal sini Kang. Haikal sini, Kang. Ya. Senggol abang ini. Apa namanya? Hadan. Senggol hadan. Pelan-pelan, jangan keras-keras. Ya, nanti dia mundur. Imamnya sini aja ya. Kamu di sini. Sini aja. Ah, gini. Kalau makmumnya 3, tinggal nambah sini. Ya. Kalau ahdan ya. Ahdan tadi tidak paham. Saya disenggol ini nggak paham. Diam aja dia. Boleh jenggol imam. Ya. Imamnya maju. Nah, kamu sini. Nah. Kalau ini misalnya ini nggak tahu disenggol diam aja kan. Imamnya maju. Kalau tempatnya tidak tembok. Kalau udah tembok ya nggak bisa lagi. Jadi di belakangnya tetap ya. Baik, silakan duduk. Nah, sebetulnya masih banyak lagi ya peristiwa-peristiwa di masjid kita atau di lingkungan kita ya. Ini hanya sebagian contoh untuk praktek sholat berjamaah. Kita kesimpulannya. Ya, boleh baca bersama biar semangat kesimpulannya. Kesimpulan 1, ayo semuanya. Sholat berjamaah memiliki hukum yang kuat, sunnah muakkadah yang wajib bagi laki-laki. Mendidik terhadap cara khusus saat imam dan makmum. Keutamaannya sangat besar baik dunia maupun akhirat. Ayo biasakan sholat berjamaah di masjid atau musola untuk meraih berkah dan persatuan. Ya, seperti itu ya. Kesimpulan dari sholat berjamaah tadi ya. Mudah-mudahan dapat kita raih di lingkungan sekitar Anda sekalian. Misalnya nih, Anda yang dekat masjid atau dekat musola, silakan diikuti ya sholat berjamaah di masjid itu. Ya, agar kita bisa mempraktekkan tadi syarat sahnya, rukun-rukunnya dan lain sebagainya ya, sesuai yang kita pelajari tadi. Bapak ingin membuat pembahasan untuk kalian ya. Coba catat. Nanti kalian simpulkan ataupun carikan jawabannya. Ya, sebutkan motivasi Anda atau dalam kurung penyemangat Anda dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid dan lingkungan Anda. Ya. Minimal 5 ya. Motivasi itu yang membuat Anda itu semangat ingin melakukan sholat jamaah. Silakan diskusikan ya. Ya, boleh satu kelompok satu ini aja di scan aja ya, satu yang nyatat. Nanti cukup 5 jawaban. Nah, salah satu yang tulisannya rapi, jadi yang mencatatnya, yang lainnya membahas ya. Motivasi 5 saja yang buat kalian semangat dalam jamaah ya. Boleh berdiskusi ya, boleh bersuara yang bagus tapi ya jangan tidak. Ya boleh bersuara Kita kerekam. Hai. ya.
pahala. Kalian yang pengen pahala yang banyak, boleh dari yang bahas tadi kan, ada pahala-pahala. Penyemangat, motivasi. Ya. Mendoakan faedah. Sama nggak sih Bu? Beda kali. Makan tujuh. 5 kan? Oke ya. Kelompok 5 sudah dapat berapa? Motivasinya 2. Nanti cukup satu aja catatannya yang rapi ya. Tulis kelompoknya nanti ya. Ya, salah satu aja yang nulis, nanti disobek ya. Satu yang nulis yang rapi, nanti yang lain ngasih usul ya. Kelompok 3 udah berapa motivasinya? Nah, minimal 5 ya. Boleh lebih dari 5. Ya. Nanti masing-masing ketua menjelaskan ke depan motivasinya ya. Ada sekretaris, ada ketuanya. Nanti sekretaris yang nulis, ketuanya yang bacain. Pastinya beda-beda ya. Punya motivasi masing-masing. Terserah ya, bebas ya. Boleh 5, lebih juga boleh. Ya, minimal. Tapi nanti dikembangkan pas di depan dijelasin ya. Ketua kelompok yang maju, yang ngomong. Maju bareng tapi yang ngomong satu aja. Tahu udah Pak? Udah Pak. Ya. 5 aja. Siapa ketuanya? Ketua semua. Ya. Yang udah boleh ambil duluan ke depan. Ya, boleh. Ya, bawa catatannya. Ambil apa? Dibacain ini hasilnya. Alhamdulillah kelompok 2 sudah selesai mendapatkan. Kelompok 3 juga sudah. Boleh kelompok siapa dulu yang mau maju? Yang paling siap. Kami Pak. Boleh. Kami. Kelompok 2 silakan ke depan. Ya. Satu aja yang maju, yang Ah. maju. Semuanya. Ya, semuanya maju, ketuanya yang membacain. Baik. Ketuanya. Oh, pasang. Ya, salam dulu Nek. Kami kelompok 2. Tolong pos ini dengarkan dulu temannya ya. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 2. Kami kelompok 2 akan Menyampaikan hasil kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang motivasi atau penyemangat kami dalam menjalankan sholat jamaah. yang pertama akan mendapatkan pahala sebesar 27 derajat. Masya Allah, ini dapat pahala 27 derajat, boleh. Yang Lebih. kedua akan mendapatkan faedah. Faedahnya sangat banyak ya. Yang ketiga Faedahnya diantaranya apa itu? faedah. Dapat mempererat silaturahmi dengan teman, dengan tetangga, ya boleh. Lanjutnya nomor 3. Yang ketiga mendapat hikmah.
mendapatkan hikmah. Contohnya hikmahnya itu seperti yang kita bahas tadi ya, hikmahnya banyak sekali. Yang Baik. keempat, mempererat ikatan silaturahmi. Oh ya, ini yang pertama silaturahmi. Betul. Yang kelima, terhindar dari sifat munafik. Iya itulah ya. Udah 5. Boleh lebih? Ada lagi? Udah habis. Baik, terima kasih kelompok doa salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2. Lanjutnya kelompok 3 boleh silakan. Siapa ketuanya? Bebas. Ya, ini untuk latihan kita jadi ustazah. Masya Allah, Ustazah. Maaf ya. Ya, sini nak, sini nak. Sini nak. Baik, inilah penampilan kelompok 3. Siapa ketuanya? Ya, silakan. Inara. Inara. Ya nanti pas turun tepuk tangan ya, jangan lupa. Nanti. Iya lupa tadi. Coba tepuk tangan dulu kelompok 2 tadi. Sekarang kelompok 3. Kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyemangat mengikuti salat berjamaah di masjid. Pertama, agar mendapatkan pahala sebesar 27 derajat. Masya Allah. Luar biasa. Lanjut nak. Kedua, agar diampuni dosanya. Masya Allah. Ketiga, agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan. Keempat, agar bercahaya di hari kiamat. Masya Allah. Kelima, agar terhindar dari sifat munafik. Allah. Ya, tepuk tangan. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana lagi? Ya. Terima kasih Nara dan teman-teman. Kelompok 3 sudah menjabarkan motivasinya menjalankan sholat jamaah. Nanti di rumah pulang langsung ikut sholat jamaah di masjid semua nih kayaknya. Kelompok berapa lagi selanjutnya? 5? Boleh. 5 dulu. Nomor 1 udah ngacung ya. Sabar ya. Ya. Akhwat dulu nih, akhwat pemenangnya nih. Masya Allah. Tuanya boleh pasang. Ini cubitnya ya, dibuka. Ini dibuka cubit. Ini kayak bros lah. Yang lurus sayang. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyebutkan motivasi dan penyemangat dalam mengikuti salat berjamaah di masjid ataupun lingkungan. Yang pertama adalah mendapatkan pahala sebesar 27 derajat. Masya Allah. 27 juta. Yang kedua adalah Yang satu. meningkatkan Apa itu? kebersamaan. Meningkatkan kebersamaan, Masya Allah. Yang ketiga untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Persaudaraan tingkatkan ya. Luar biasa. Berikutnya nak. Yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Semakin dekat dengan Allah ya. Yang kelima adalah meningkatkan kedisiplinan. Masya Allah. Iya betul ya. Bonus 2. Yang Boleh, keenam mendapatkan manfaat dunia akhirat. Masya Allah. Ya, khairat. Yang ketujuh terhindar dari sifat syirik dan munafik. Luar biasa ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, malu kali aku.
Lanjutnya, tepuk tangannya lagi, semangat. Kuat. Kuat, terus ngomong. Oke. Tadi performa kelompok 5 ada 7 rupanya lebih banyak nih. Bonusnya dua. Sini bang, nampak kamera di situ nah. Nah, satu baris cukup. Sama malu teman sendiri. Salam dulu nak, kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyebutkan motivasi dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid. 1. Ingin dapat pahala yang lebih banyak. Masya Allah. Inginnya berapa bang? Inginnya berapa? 27 minimal ya? Iya, emang 27 pahalanya. Ya. 2. Ingin dapat cahaya di hari kiamat. Masya Allah. Cahaya di hari kiamat. 3. Agar terhindar dari fitnah dan munafik. 4. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. 5. Agar derajat kita ditingkatkan. Sekian motivasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan motivasinya dalam sholat di masjid ya. Baik, kelompok 4 kita persembahkan, presentasikan. Ketuanya siapa nak? Bang Rifki. Siapa? Siapa? Rasya. Iya, salam dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan motivasi kami dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid. Pertama, mencari ridho dari Allah. Masya Allah. Terhindar dari sifat munafik. 3. Mendapatkan perlindungan dari Allah. Masya Allah. 4. Membuat hati menjadi tenang. 5. Mempererat hubungan dengan teman. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Salam. Sudah tadi salam ya. Baik ya. Alhamdulillah sudah selesai penampilan dari masing-masing kelompok. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, waktu kita sudah habis. Cukup sekian presentasi dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari awal sampai akhir. Apabila ada kebaikan, kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu mutlak dari pribadi Bapak. Dan sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mengikuti mata pelajaran PA ini dengan baik, dengan aktif ya. Tidak ada yang ngantuk ini ya. Masya Allah, semangat semuanya. Mudah-mudahan menjadi generasi para alim ulama, para ustadzah. Cukup sekian. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.